Baik, teman-teman. Untuk bahan ajar BIPA, eh, saya beri contoh bahan ajar di BIPA pemula A1 ya. Jadi yang saya tampilkan di dalam eh, share screen ini yaitu bahan ajar materi pemula A1 dan A2. Silahkan teman kalian itu memilih salah satu subbab di situ. Ya, silahkan dipilih satu saja. Misalnya yang atas ya ini BIPA A1 ada perkenalan, identitas, fisik, keluarga, aktivitas, hobi, komunikasi, transportasi, jual beli. Kemudian A2 musim, pekerjaan, fasilitas umum, jual beli, hiburan, wisata, media komunikasi, jenjang pendidikan, budaya, dan teknologi. Ada 20 di sini saya sajikan untuk BIPA A1 saja, A1 dan A2, artinya BIPA pemula. Silakan kalian pilih satu saja, ya. Eh, Dikerjakan secara berkelompok, kelompoknya seperti yang UTS kemarin berpasangan saja ya. Nah, biar lebih mudah. Nah, untuk pengembangan bahan ajar ini ya tadi sudah saya berikan BIPA A1 ya. Ini BIPA pemula. Nah, ini kalian sudah memilih. Kemudian nanti apa saja yang yang akan ditulis di dalam eh, pengembangan bahan ajar kalian. Nih, ada beberapa contohnya. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini satu contoh pengembangan bahan ajar. Nah, ini semester sebelumnya ya. Ada ini dari cover, silahkan ditulis judulnya. Bebas untuk judul. Untuk judul bahan ajar kalian, silahkan kalian namakan secara bebas ya. Bisa kawan Indonesia atau mungkin BIPA Indonesia atau mungkin eh, bahan ajar BIPA pemula. Bebas silahkan tulis saja di sini judulnya apa. Kemudian tema jangan lupa ditulis temanya apa yang kalian ambil. Tadi banyak ya, ada musim, hobi, pekerjaan, profesi, perkenalan dan yang lain-lain. Kemudian jangan lupa ditulis identitasnya ya. Kelompok namanya siapa dari kelas A1 atau B1 ya. Kemudian nama dan NIM seperti itu. Kemudian kalau ini eh, mengambil tema hobi. Nah, kita lihat di bagian bawah ini hobi ada ditulis. Nah, ini tujuan dari pembelajaran BIPA berkaitan dengan hobi apa di sini ditulis. Misalnya satu membaca wacana, dua menulis tentang hobi, tiga menyimak dialog dan yang lain-lainnya. Nah, dari sini tujuan ini harus mencakup 4 keterampilan berbahasa ditambah satu wawasan bahasa Indonesia. Ya, di sini bebas kalian menentukan apa saja. Kalau di sini misalnya penggunaan tanda tanya, kata tanya, mengapa, keterangan kalian terserah mau atau mungkin tentang penggunaan tanda baca, titik, koma, dan yang lainnya. Nah, yang keenam harus ada wawasan kebudayaan ya. Kalau di sini mengenal batik, kalian bebas mau di sini membuat nasi goreng boleh atau makanan khas Indonesia ya, atau mungkin apa budaya apa ya itu ya kalau di Indonesia makan bersama gitu ya. Atau mungkin budaya apa tari misalnya tari apa alat musik.
boleh, silahkan ya. Nah, kemudian di bawah tujuan silahkan ditambah beberapa kosakata yang berkaitan dengan tema. Kalau di sini hobi, kalau hobi ada berkaitan dengan hobi apa saja, misalnya sepak bola, basket, atau mungkin eh, bola, lapangan, kok, raket, dan yang lain-lainnya. Silakan yang hal-hal yang berkaitan dengan hobi. Itu sebagai kosakata, eh, pengetahuan kosakata. Kemudian ya, tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan 4 keterampilan berbahasa. Nah, di sini misalnya membaca dulu boleh. Sini ya, atau mungkin menyimak dulu. Kalau menyimak dibuatkan dialog ya. Nah, ini silahkan buatlah wacana yang pendek-pendek saja karena tema kalian untuk BIPA A1 atau BIPA pemula. Jadi yang pendek-pendek. Nah, ini kan termasuk pendek ya. Nah, silahkan dibuat sekreativitas kalian mau dipakai gambar-gambar apa saja silahkan. Kemudian jangan lupa berikan pertanyaan-pertanyaan sebagai latihan seperti ini ya. Nah, ini juga misalnya ada berapa, terserah mau berapa, Pak. Latihan mau 10 soal, 20 soal, ya. Atau mungkin 5 soal, silahkan. Nah, kemudian lagi, nah keterampilan yang kedua misalnya menulis. Silahkan kalian di sini mungkin untuk menulis, kalau ini mungkin lebih tepatnya membaca ya, karena ada teks ya. Silahkan mungkin menulis di sini tinggal dibuat misalnya nama saya Topik, umur saya 12 tahun, terus ini ada bagian-bagian yang kosong misalnya hobi saya bermain, terus di sini titik-titik biar siswanya itu yang menjawab. Tampilkan gambar seperti ini misalnya. Berarti di sini siswa tinggal menulis badminton. Saya menjadi titik-titik bulu tangkis. Nah, silakan agar siswa itu bisa berlatih menulis ya. Nah, bisa juga ditambahkan pertanyaan seperti ini, apa hobi kamu? Yang pertanyaan pertanyaan yang eh, bentuknya isai. Jadi siswa BIPA itu berlatih menulis. Ya, menulis-nulis jawaban. Kalau yang tadi pilihan ganda itu tinggal disilang kan. Kalau untuk menulis silahkan menggunakan isai pertanyaannya. Nah, kemudian ada menyimak. Nah, ini kalau menyimak itu silahkan teman-teman mungkin dibuatkan dialog. Dialog di sini nanti di bawahnya berikan perintah misalnya coba peragakan ya dialog tersebut dengan teman sebangku atau mungkin dengan teman BIPA yang lain seperti itu ya. Kalau atau mungkin teman-teman yang bisa di sini pakai barcode di sini ada nih. Yang bisa gunakan barcode silahkan. Nanti akan ditampilkan rekaman. Nah, kalian membuat rekaman dahulu. Kalau ini repot ya silahkan bikin dialog. Kemudian di bawahnya ada perintah untuk memperagakan. Gitu ya. Kemudian ini berbicara. Nah, nah, ini kalau menurut saya ini penggabungan berbicara dan menulis ya. Nah, silahkan kalau berbicara silahkan menggunakan dialog juga, dibuat dialog. Nah, nanti silahkan atau mungkin cerita pendek berkaitan dengan hobi. Silahkan nanti perintahnya ditulis, bacalah paragraf atau wacana berikut di depan kelas. Itu. Nah, yang penting perintahnya jelas ya. Nah, di sini ada tata bahasa. Kalau di sini berkaitan dengan pengetahuan bahasa ya, dengan penggunaan kalimat pertanyaan atau di sini ada keterangan sangat sekali. Nah, silahkan mungkin penggunaan EYD huruf kapital atau tanda titik, silahkan. Oke, nah langsung ke wawasan bahasa Indonesia. Nah, ini
contoh-contoh ya membatik. Nah, di sini yang wawasan bahasa Indonesia bebas, terserah kalian mau tentang apa. Tadi sudah saya beri contoh. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan membatik. Seperti itu ya. Jadi silakan hanya satu tema saja ya. Teman-teman kalau yang ini kurang lebih 14 lembar ya. Teman-teman dikira-kira berapa lembar ini saya bebaskan ya. Yang penting mencakup empat keterampilan tadi, kemudian mencakup wawasan bahasa Indonesia berkaitan dengan eh, struktur bahasa Indonesia ya, misalnya afiksasi boleh atau mungkin EYD, penggunaan kapital, penggunaan tanda baca, atau mungkin yang lainnya apa terserah teman-teman. Kemudian yang terakhir ditambah wawasan budaya. Ya. Oke, tadi ini contoh ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, contoh yang lain ada musim. Nah, ini yang mengambil tema musim ya. Nah, ini identitasnya di atas. Ini ada musim. Nah, kalau ini bahan ajarnya seperti ini ya. Sangat sederhana. Nah, ini mungkin dari membaca ada musim-musim apa saja. Kemudian di sini ada pertanyaan. Kemudian ada keterampilan menulis. Nah, menyimak. Ya, silahkan nih berbicara. Ada teks, dialog. Kemudian bahasa, tanda penghubung ya. Sebab akibat boleh. Nah, yang terakhir wawasan Indonesia. Misalnya panen apel. Nah, ini di daerah Malang ya. Apel. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini tentang pekerjaan. Nah, ini yang lengkap seperti ini ya. Kalau yang ini tadi saya contohnya kurang lengkap. Yang ini saya lihat ya. Nah, ini saja yang kalian contoh nanti akan saya kirim ya, teman-teman ya. Biar kalian itu bisa apa namanya eh, melihat seperti apa yang harus kalian susun. Nah, ini contoh saja. Ini pekerjaan. Ini lengkap ada apa ini tujuan pembelajaran, ada kosakata. Kemudian ada membaca. Kalau ini membaca menggunakan apa gambar-gambar ya. Nah, ini gambar-gambar dulu. Mungkin dia mengenalkan profesi dulu ya. Baru dia membuat. Nah, ini wacana. Nah, ini wacananya tentang petani ya. Petani itu profesi khas Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali yang profesinya sebagai petani. Kemudian ada soal, soal terserah pilihan ganda atau yang lainnya. Nah, kemudian ada menulis. Menulis ada ya profesiku. Terus ada menyimak. Nah, ini menyimak ini ada ininya ya, tapi link ini harusnya menggunakan link atau ini ya, barcode apa-apa gitu ya untuk mempermudah ya. Nah, kemudian ada ini soal-soalnya. Kemudian ada berbicara. Nah, ini mungkin ini menceritakan profesi-profesi ya secara mandiri, jadi improvisasi, nggak dikasih dialog seperti ini ya. Jadi ada beberapa profesi dan eh, siswa BIPA tinggal menceritakan masing-masing profesi. Kemudian ada tata bahasa. Kalau ini penggunaan imbuhan prefix. Ya. Kemudian ada, nah ini cukup banyak. Yang terakhir wawasan Indonesia tentang taksi transportasi online. Ya. Nah ini kalau ini mungkin untuk wawasan Indonesia alangkah lebih baik ya yang hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia tradisional. Kalau taksi online, kalau menurut saya itu mungkin kurang mencerminkan Indonesia ya, karena di luar negeri pun banyak taksi online. Mungkin mending membahas tentang ojek. Di Indonesia itu kan profesi ojek itu ya sudah ada dari zaman dahulu. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Tadi saya beri contoh itu ada sekitar tiga. Silahkan yang menurut saya sesuai itu yang dua ya. Kalau yang kedua itu kurang lengkap. Silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan.